Johan adalah anak remaja yang berusia 15 tahun. Dia sangat kesal dengan orang tuanya. Ia baru saja dimarahi oleh ibunya karena tidak mengerjakan PR dan tidak bertanggung jawab dengan tugasnya di rumah. Johan kesal karena merasa ibunya selalu memarahinya dan tidak pernah mau mengerti perasaannya. Johan berpendapat bahwa orang tuanya tidak menyayangi dia karena orang tuanya sangat mendisiplinkan Johan. Ini demi kebaikan Johan supaya Johan tidak terjerumus dengan pergaulan bebas. Namun Johan merasa dia ingin hidup bebas tanpa ada aturan. Johan, apa kabar? Baik, Bu. Baik, benar baik. Ya, Kira-kira kedatangan kamu di ruangan depan ini ada apa ya? saya lagi punya masalah, Bu. Yang kurang selesai. Ada masalah dengan orang tua. Iya, Oke, jadi di ruangan ini ibu sebagai guru BK yang akan memberikan layanan kepada kamu. Nah, di sini karena Johan datang di konseling kepada ibu, di sini ibu akan memberitahukan dulu. iya. Jadi ketika Johan menceritakan masalah kepada ibu, itu akan tersimpan rahasia. Jadi tidak akan diceritakan ke siapa-siapa. Hanya kalau hanya dengan ibu. Nah, kemudian di sini kita mempunyai kesepakatan untuk sama-sama mengentaskan masalah kamu yang saat ini sedang kamu alami. Nah, tadi kan Johan bilang ada masalah di rumah. Masalahnya apa sih? Ibu pengen tahu. Yang masalah saya ini, Bu, dengan orang tua. Saya dipaksakan untuk tidak bergaul dengan teman di luar sana. Makanya menunggu sekolah menunggu sekolah Johan ke depannya. Tapi Johan rasa itu, Bu, tidak seharusnya sih. Saya merasa saya benar bisa, saya tahu mengatur waktu untuk sekolah. Kamu pengen bebas. Iya, Pengen apa lagi? ingin pulang sekolah bisa main-main di luar sana. Oh, maksudnya nggak langsung pulang ke rumah. Iya, sebentar, tapi nggak lama sih, Bu, cuma berapa menit, berapa satu jam lebih balik ke rumah. Kan kalau yang ibu dengar Johan pengennya kalau pulang sekolah itu bisa bermain, bisa bebas, karena Johan merasa bisa mengatur waktu sendiri. Nah, sebelumnya itu Johan sudah pernah menyampaikan nggak ke orang tua? Belum pernah. Nah, terus apa yang membuat kamu merasa seperti itu? Orang tua kamu tidak setuju? Mungkin orang tua saya tidak setuju, Bu. Mungkin saya apa ya, kurang nilainya kurang bagus di sekolah. Oh, jadi kayak orang tua biasa karena nanti kalau kamu bermain di luar, nilai kamu tidak akan bagus. Ya, Oke. Kalau dari ibu sendiri, sebenarnya Johan menceritakan dulu kepada orang tua. Johan jelaskan sebenarnya seperti apa. Jadi Johan juga coba mengutarakan apa yang Johan rasakan. Nah, dari situ orang tua kamu bisa tahu nanti diajari mungkin mengatur waktunya kamu supaya mainnya tidak terlalu lama, dan orang tua tahu
orang tua bingung gitu, orang tua bingung. Nah itu tadi yang ibu sampaikan, kalau dari ibu sih sebaiknya kamu mencoba untuk ngomong ke orang tua kamu dulu. Orang tua saya ini bu tidak mendengarkan saya. Maksudnya tidak mendengarkan gimana? Kayak dari pendapat Johan itu, orang tua Johan anggap salah, tidak benar pendapat Johan, tapi Johan rasa pendapat Johan itu benar kok bu. Apanya ya yang salah? Saya cuma keluar sebentar, nggak lama-lama terus tuh balik. Orang tua Johan juga sering keluar. Nah kira-kira nih, kalau kamu keluar kamu ngapain? Coba keluar sama teman-teman kamu ngapain? Bermain, ada teman ke rumah teman bentar, Terus main atau main olahraga sore dengan teman. Tapi belum balik ke rumah tuh bu, kita masih di rumah teman bermain olahraga sorenya. Saya rasa sih saya tidak salah untuk melakukan itu, tapi orang tua Johan itu bu anggap salah. Gimana tuh bu? jadi kan kamu tadi bilang nih pergi bermainnya tadi apa, sama teman, naik motoran, terus kalian pergi olahraga, tapi sampai sore sampai malam, gimana orang tua kamu nggak marah? Orang tua pasti marah juga kan? Enggak sih bu, ya marah sih, tapi saya bisa mengatur waktu saya. Misalnya jam sekolah saya tidur jam 9 malam, bangunnya juga nggak telat. Di sekolah juga berangkatnya jam 7. Nggak telat sih kalau ke sekolah. Saya bisa mengatur waktu saya bu, tapi di rumah juga itu bisa saya cancel semua pekerjaan ada yang di rumah. Ya seperti yang ibu katakan tadi semua yang kamu sampaikan kepada ibu itu hanya pendapat kamu sendiri, pendapat yang kamu coba untuk bicarakan sama orang tua. Seperti tadi kamu bilang kalau orang tua saya itu nggak mau dengar saya, orang tua saya tidak akan mendengar pendapat saya, orang tua saya galak gitu. Tapi kamu sendiri belum coba ngomong kan, belum coba ngomong apa yang ada dalam isi hati kamu gitu. Itu hanya kayak perkiraan kamu kepada orang tua, perasaan kamu terhadap orang tua. Tapi kamu sendiri belum mencoba ngomong. Misalnya nih, ibu ajarin kamu ya, kamu coba ngomong baik-baik sama orang tua, bilang, "Mah, Johan setelah pulang sekolah pengen main, tapi mainnya nggak sampai malam kok mah." Atau bisa juga kayak gini, "Mah, nanti pulang sekolah Johan istirahat dulu ya, kerjakan tanggung jawab di rumah, nanti boleh bermain, boleh nggak mah? Udah dulu, boleh ngomong sama mama, boleh ngomong sama papa kamu gitu." Nah kalau seperti yang Johan ceritakan tadi, Johan setelah pulang sekolah langsung pergi bermain sampai malam. Ya walaupun kamu bilang kamu mengerjakan tanggung jawab kamu, walaupun kamu bilang tetap rajin ke sekolah, tidak ada kerjaan yang tidak jadi kamu kerjakan, tapi bagaimanapun itu orang tua akan merasa ya sesuatu yang kamu lakukan dari sekolah langsung bermain itu tidak baik, karena harusnya setelah pulang sekolah kamu ke rumah dulu gitu, jangan seperti bermain, karena orang tua pasti banyak pikiran
saya pulang sekolah langsung ke rumah kayak Johan rasa tuh Bu, kayak terkurung di rumah, bosan, cuman dalam kamar doang, gak kemana-mana. Ibu Johan juga larang Johan kalau udah sampai di rumah nggak boleh keluar lagi. Makanya Johan kalau Johan pulang sekolah langsung pergi main, nggak balik ke rumah dulu. Jadi kamu berpikiran kalau dari sekolah langsung ke rumah pasti nggak diizinin main lagi ya? Iya. Kamu udah pernah coba ngomong baik-baik ke mama? Pernah sih, cuma sekali. Baru tuh mama saya cuekin Tuhan ngomong dari hari. Nah, pasti sebelumnya kamu pernah buat masalah nih sampai mama papa kamu marah. Pernah di luar sana gila. Iya, nah makanya orang tuanya marah. Kamu pergi bermain buat pulang. Makanya pas kali kedua orang tua nggak izinin lagi. Ibu juga kalau misalnya kamu jadi anak ibu kamu kayak gitu ya pasti ibu juga marah juga. Tapi Tuhan anggap itu Bu, ya wajar sih. Kenapa kamu bisa bilang itu hal yang wajar? Ya banyak sih juga teman-teman Johan di luar sana begitu, nggak orang tuanya nggak dimarahin kok teman-teman Johan, pulangnya malam. Tapi kenapa Johan kalau pulang malam dimarahin terus sama orang tua? Johan ini tidak semua hal di luar sana itu harus kita ikuti, harus kita contohi. Kita harus mengambil hal yang baik untuk diri kita dan membuang hal yang tidak baik dan menjauhkan itu dari diri kita. Ya, ibu bilang gitu, tapi mungkin Johan saat ini rasa ya kemana lagi Johan, cuman satu-satunya Johan kita ya keluar. Kalau di rumah tuh ya Johan stres di rumah aja, nggak bisa kemana-mana, cuman di kamar terus ya, terkurung. Semua juga seperti teman-teman lain kayak dilibasi dengan orang tuanya, bermain sampai ya nggak sampai larut malam sih, sampai jam 9 malam. Nah, makanya ibu bilang tadi, tidak di luar hal di luar sana itu tidak semuanya kita harus ikuti. Yang Johan sekarang ini lakukan itu hal yang kurang baik dan Johan harus bisa mengatasi hal itu. Tadi Johan bilang, Bu, ada kok di luar sana teman-teman Johan kalau kemana-mana sampai malam orang tuanya nggak nyari, orang tuanya nggak marah-marah. Ada kok teman-teman di luar sana yang dia bisa bermain sepuasnya, orang tuanya nggak pernah marah. Sedangkan Johan sendiri, Johan kan pengen bebas, pengen bermain, tapi tuh dimarahin. Kenapa ya Bu? Oke, Johan ini seperti yang dikatakan bahwa yang tidak baik itu kita jangan ikuti dengan mereka mungkin bisa bermain sepuasnya, orang tuanya nggak marah, ya sudah biarin aja. Tapi itu perbuatan yang tidak baik karena itu tidak menguntungkan dan akan merugikan diri kamu sendiri. Tapi saat ini Johan harus bersyukur. Nah, kenapa coba ibu harus bilang Johan bersyukur di dalam hal yang seperti ini? Karena Johan masih memiliki kedua orang tua yang sangat memperhatikan Johan, yang sangat menyayangi Johan, yang sangat mendisiplin Johan untuk Johan menjadi anak yang pintar, untuk Johan bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Johan dikasih tahu baik supaya Johan tidak mengikuti pergaulan-pergaulan di sana yang tidak bagus. Jadi
saya nggak boleh bergaul di luar sana tuh. bukan seperti itu, bukan kamu tidak boleh bergaul, tapi Johan harus tahu batasannya. Karena kalau Johan terus-menerus melakukan hal yang tidak baik, itu akan merugikan diri kamu sendiri. Coba bayangin aja kalau Johan seperti terus dengan seperti ini, kita tidak tahu tahun di selanjutnya Johan akan memberikan dampak yang seperti apa. Ya ini tidak mau nyangka yang seperti apa sih ya. Tapi kita berharap untuk memulai sesuatu itu dimulai dari yang baik. Kita percaya kalau kita memulai dari yang baik, pasti Tuhan juga akan memberikan yang terbaik buat diri kita. Tapi kalau Johan dari umur yang sekarang bergaul bebas itu pasti apa? Pasti merokok, pasti nggak mungkin hanya motoran, pasti melakukan hal yang terbaik di luar sana. Nah, ibu mengantisipasi Johan dari sekarang melakukan hal yang terbaik buat dirinya sendiri, menjauhkan hal-hal tersebut. Johan besok punya kedua orang tua yang masih menunggu Johan, masih menginginkan Johan menjadi anak yang baik. Coba kalau Johan seperti itu juga bermain seenaknya, berarti Johan tidak ada yang pedulikan ya. Tidak ada yang mempedulikan kamu ya. Nah, ibu sih sekarang kasih solusinya buat kamu bahwa kamu coba ngomong sama orang tua kamu, minta maaf aja, maaf ya kalau Johan buat salah, sudah buat mama kecewa. Sekarang Johan mulai dan Johan juga coba mengutarakan di sana Johan kalau Johan maunya seperti ini pulang sekolah Johan nggak bisa dulu menyelesaikan tanggung jawab Johan, dan setelah itu Johan ingin bermain, boleh nggak mama? Pasti orang tua Johan ya di rumah aja, nggak boleh main di luar, pasti kan makan bergaul di luar sana lagi. Pasti orang tua saya nggak setuju tuh Bu. Ini ibu bilang coba dulu. Oke Bu, nanti aku coba Bu, saya minta maaf ke kedua orang tua Johan. Saya minta maaf ke orang tua saya yang sering keluar hal pulangnya terlalu malam. Nanti saya akan minta maaf semuanya Johan lakuin di luar sana. Nah, oke. Jadi Johan coba dulu ya ngomong sama orang tuanya. Nanti setelah itu Johan kembali lagi sama ibu ya. Johan harus percaya bahwa orang tua itu pasti akan menyayangi kalian dengan cara mendisiplin kalian, dengan cara yang seperti itu tadi, melarang kalian, karena orang tua itu tahu keadaan di luar sana. Seperti itu ya Johan. Gimana? Kamu siap ngomong sama orang tua dulu ya? Siap, pasti. Oke. Sampai jumpa lagi Johan. Ya, ada Bu. Oke Johan. Tadi Johan sudah sampaikan sama ibu. Ibu harap Johan mendengarkan ya arahan ibu ya. Johan ngomong dulu sama mamanya sama papanya. Oke Bu, terima kasih ya Bu. Baik Johan, sama-sama. Sampai jumpa lagi. Oke, thank you. Akhirnya Johan mau mendengarkan nasihat gurunya dan Johan akan mencoba berbicara dengan orang tuanya tentang apa yang Johan rasakan selama ini.